Selamat datang di channel Horor Misteri. Kali ini saya akan menceritakan Pak Endra yang terjebak di dalam kereta hantu bekas kecelakaan. Kisah ini diambil dari kisah nyata. Buat kalian yang mempunyai pengalaman cerita, jangan lupa hubungi kami. Oke, sebelum itu daripada kita penasaran dengan ceritanya, saya akan menceritakannya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tentu, saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai suami Wulan. Pada tahun 2021, di tengah pandemi COVID-19, Jakarta masih sepi dan banyak pembatasan yang berlaku. Pada suatu hari, saya berencana untuk bertemu teman di kota tua setelah sebelumnya bermain di rumah teman lain. Saya berpikir, karena situasi pandemi, Jakarta pasti sepi. Saya memulai perjalanan dari stasiun Gondangdia. Seperti biasa, saya membeli kartu tiket dan mentep untuk masuk. Sambil menunggu KRL, ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul. Saya berpikir mungkin ini karena suasana pandemi yang masih mencekam. Saya berusaha mengabaikannya dan melanjutkan menunggu. Kereta pun datang, dan saya naik. Seperti biasa, banyak orang yang naik turun. Di dalam KRL, saya bertanya kepada satpam, "Mas, ini ke Jakarta Kota kan?" Dia mengiyakan, dan saya duduk di kursi yang kosong. Kereta itu tidak terlalu ramai, lebih sepi dibandingkan biasanya. Setelah kereta berjalan sekitar 10 menit, saya merasa ada yang aneh. Biasanya, KRL akan berhenti di beberapa stasiun, tetapi kali ini tidak. Tidak ada satupun stasiun yang dilewati. Perasaan saya semakin tidak enak. Saya mulai bertanya-tanya, kenapa tidak ada stasiun yang dilewati? Rasa penasaran dan kekhawatiran mulai menyelimuti pikiran saya saat kereta terus melaju tanpa henti. Saya terus memperhatikan situasi sekitar, berharap menemukan petunjuk atau jawaban atas keanehan yang saya alami. Perjalanan ini semakin terasa aneh dan misterius, membuat saya semakin waspada dengan setiap detik yang berlalu. Sekelilingku masih dipenuhi orang-orang yang lalu lalang. Aku mencoba berpikir positif, mungkin kereta akan segera berhenti. Sambil santai mendengarkan musik, aku merasa semakin aneh karena kereta terus berjalan tanpa henti di stasiun manapun. Aku membuka earphone dan memperhatikan. Tidak ada pengumuman stasiun seperti biasanya. Kereta tetap berjalan dengan goyangan halus, jadi aku berpikir, biarkan saja, yang penting aku sampai di stasiun Jakarta Kota. Aku memutuskan untuk memejamkan mata sejenak. Namun, saat aku merem, ada yang aneh. Di dalam kereta yang biasanya ber-AC, udara yang kurasakan berubah menjadi seperti udara terbuka. Udara terbuka memiliki sensasi berbeda dibandingkan dengan hembusan AC. Aku mulai merasa khawatir, mengapa udara berubah padahal kereta masih berjalan? Selama 10 menit berikutnya, perasaan tidak enak semakin kuat. Aku mendengar suara sayup-sayup seperti orang menjajakan rokok dan permen. Kupikir, apakah sekarang ada yang jualan di dalam kereta? Aku membuka mata, dan terkejut melihat sekeliling. Kereta yang tadinya modern, tiba-tiba berubah menjadi seperti kereta zaman dulu. Orang-orang yang tadinya kulihat, sekarang tampak seperti orang-orang dari masa lalu, sekitar 20 tahun yang lalu, mereka berpakaian gaya lama dan duduk dengan tegak. Suasana kereta membiru, menambah kesan aneh dan misterius. Aku tertegun melihat perubahan drastis ini. Orang-orang yang tadinya bersantai sekarang menjadi figur dari masa lampau. Di sana, seorang pedagang menjajakan dagangannya dengan tenang. Kejadian ini membuatku bingung dan takut, namun aku tetap duduk, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Terasa seperti berada di dimensi yang berbeda, aku hanya bisa berharap ini adalah mimpi dan aku akan segera terbangun di stasiun Jakarta Kota. Mereka duduk saling berhadapan dengan wajah yang pucat dan membiru. Aku melihat ada pedagang asongan yang berdiri mematung, seperti patung lilin. Ada yang berdiri, ada yang duduk, kebanyakan duduk dengan posisi tegak. Sampingku, bapak-bapak yang tadi kulihat, juga duduk tegak dengan wajah membiru. Aku perhatikan keretanya. Ini bukan KRL modern karena pintunya bolong-bolong. Keberanianku muncul. Aku mencoba meraba tempat duduk. Tempat duduknya bukan lagi kapuk busa, melainkan papan kayu. Aku mulai menyadari ini bukan kereta modern,
melainkan kereta zaman dulu. Meski sedikit terkejut, aku berusaha mengabaikan dan mencoba untuk merem lagi, berharap semua ini hanya mimpi. Namun, setiap kali aku memejamkan mata, suara pedagang asongan terdengar, menjual rokok, tisu, dan barang-barang lainnya. Suara itu seperti berasal dari masa lalu. Ketika kubuka mata, semua orang diam mematung kembali. Ini terjadi beberapa kali, aku memejamkan mata dan mendengar keramaian seperti pasar. Namun ketika kubuka mata, semua orang diam seperti patung. Aku ingat, 15-20 tahun yang lalu, kondisi KRL memang seperti itu. Orang-orang membawa ayam, dagangan, dan suasananya sangat ramai. Aku mulai berpikir, jika ini mimpi, tolong bangunkan aku. Akhirnya, saat aku membuka mata terakhir kali, pemandangan yang kulihat sangat mengerikan. Orang-orang yang tadinya mematung, sekarang sudah berdarah-darah. Beberapa dari mereka kehilangan kepala, ada yang badannya tinggal separuh, dan darah menyembur dari tubuh mereka. Pedagang asongan yang tadinya berdiri, sekarang badannya tinggal separuh dan dagangannya berantakan di lantai. Bapak-bapak di sebelahku, yang tadinya duduk tegak, sekarang kehilangan kepala, namun posisinya tetap sama. Darah segar menyembur keluar, mengalir di lantai kereta yang penuh darah. Semua orang di gerbong itu terluka parah, dengan darah yang menyembur dan mengotori langit-langit gerbong. Aku melihat keluar melalui pintu yang bolong, pohon-pohon masih bergerak melewati kereta yang terus berjalan. Aku tidak bisa berkata-kata, hanya berpikir ini pasti mimpi buruk. Ketika aku menoleh ke kanan, di antara gerbong ada pintu kaca yang ditempeli kepala seorang perempuan tanpa mata, penuh darah, dengan wajahnya menempel di kaca. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku sedang mengalami mimpi buruk yang paling mengerikan. Aku terus berpikir, ini pasti mimpi, ini tidak nyata. Namun, pemandangan yang semakin menyeramkan membuatku mulai meragukan itu. Dari pintu bolong di kereta, aku melihat tangan-tangan muncul dari bawah, seolah-olah mereka mencoba naik ke atas. Aku duduk tepat di sebelah pintu, dan tangan-tangan itu semakin banyak, meraih-raih ke arahku. Aku berteriak, "Heh, jangan! Woi, jangan!" sambil mencoba menghindari tangan-tangan tersebut. Tangan-tangan itu bukan tangan anak kecil, melainkan tangan orang dewasa, yang bergerak seperti ingin menarikku. Dari kaca depan kereta, tiba-tiba muncul kepala-kepala setengah hancur. Ada 4 kepala yang menggantung dari atas, dengan wajah yang rusak dan darah yang menetes ke bawah. Kepala-kepala itu bergerak-gerak, mata mereka masih bisa melihat meskipun setengah wajahnya hancur. Darah mengalir dan menetes di kaca kereta. Aku mulai yakin bahwa ini bukan mimpi, melainkan kenyataan yang sangat menakutkan. Pengalaman ini terasa begitu nyata. Aku berpikir, ini nyata, bukan mimpi. Aku harus menghadapi ini. Dengan kesadaran ini, aku merasa tak berdaya. Aku berada di tengah-tengah kereta yang penuh dengan hal-hal mengerikan ini. Aku hanya bisa berharap mereka tidak menyentuhku. Dalam hati, aku berdoa, jangan jamah aku. Semua yang kulihat begitu abnormal, jauh dari apa yang pernah kulihat sebelumnya. Perasaan takut dan ketidakberdayaan memenuhi diriku. Namun, aku berusaha tetap tenang, mencoba menerima kenyataan bahwa aku terjebak dalam mimpi buruk yang nyata ini. Aku hanya berharap bisa keluar dari situasi ini dengan selamat, meskipun semua yang kulihat begitu mengerikan dan membuatku ngeri. Kepala tanpa mata itu bersinar terang, seperti api yang menyala. Aku panik melihatnya, berpikir, ya Allah, kebakar. Aku menjadi satu-satunya yang heboh di gerbong itu, mencoba mencari logika di tengah kekacauan. Api itu nyata, nyala-nyala di sekeliling kepala perempuan yang kini sudah terputus. Tak lama, pintu di mana kepala perempuan itu menempel terbuka lebar, dan kepala itu terlempar ke dalam gerbongku. Kepala itu melayang-layang di udara, perlahan mendekat dan berhenti tepat di depanku. Wajahnya pucat dengan mata bolong, tanpa mata, dan kulitnya terkupas, berlumuran darah. Rambut panjangnya yang kusut dan lehernya yang terpotong masih meneteskan darah segar. Pemandangan ini begitu nyata, kepala itu tepat di depan wajahku.
Aku tak bisa bergerak, hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. Kepala perempuan itu mulai berbicara, suaranya pelan tapi jelas. Pak, tolong kami. Pak, tolong kami. Dia mengulangi permintaannya 2 kali. Aku hanya diam, tak tahu harus bagaimana. Seluruh tubuhku terasa kaku, terperangkap dalam ketakutan. Tiba-tiba, semua orang di gerbong itu, yang tadinya mematung dan berdarah-darah, mulai bergerak. Mereka berbalik menghadap ke arahku, termasuk bapak-bapak yang duduk di sebelahku. Semua mata kosong mereka tertuju padaku, seolah-olah mengharapkan sesuatu dariku. Suara-suara mereka mulai terdengar, satu persatu meminta tolong dengan nada mengerikan. Mereka semua berkata, "Pak, tolong kami." Suara mereka bersatu, mengisi ruang gerbong dengan permohonan yang mengerikan. Aku semakin terdesak, tidak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan. Pikiran tentang mimpi ini semakin kabur, karena semua terasa begitu nyata dan menakutkan. Aku hanya bisa berharap, ada cara untuk keluar dari mimpi buruk ini, atau seseorang akan membangunkanku dan mengakhiri semua ini. Sosok di depanku terus berbicara. "Pak, tolong kami. Pak, tolong kami." Aku benar-benar bingung dan ketakutan. Mau berteriak, siapa yang akan mendengar? Aku merasa sangat terdesak dan putus asa. Hanya bisa berharap ini semua hanya mimpi buruk. Aku mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hilang saat aku membukanya kembali. Namun, meskipun mataku terpejam, aku masih bisa mendengar suara mereka memohon pertolongan. Bau busuk yang menyengat semakin kuat, bau anyir darah yang membuatku ingin muntah. Saat mataku tertutup, aku merasakan ada yang menarik-narik kakiku. Posisi dudukku semakin tegang, dengan tangan yang menggenggam erat bangku kereta. Aku tahu, jika aku mati di sini, itu akan menjadi kematian yang konyol, dan aku masih ingin hidup. Aku mengintip sedikit, melihat seorang anak kecil di bawah, melingkarkan tangannya di kakiku dan bermain-main dengannya. Anak kecil itu tidak seperti yang lain, dia tidak berbicara, hanya tertawa pelan. Wajahnya penuh dengan luka, dengan sebuah lubang besar di jidatnya dan sebuah besi menancap di sana. Matanya masih utuh, tetapi sekelilingnya berdarah. Pemandangan ini begitu mengerikan, membuatku semakin tertekan dan takut. Aku kembali memejamkan mata, mencoba mencari ketenangan di tengah kekacauan ini. Aku merasa seperti mendapatkan kekuatan yang membisikkan, "Diam saja." Bisikan itu memberiku sedikit ketenangan, menyuruhku untuk tetap diam dan tidak bergerak. Aku terus merem, berharap ketenangan yang diberikan bisikan itu bisa membawaku keluar dari mimpi buruk ini. Suara-suara masih terdengar, bau busuk masih menyengat, dan sentuhan dingin tangan-tangan hantu itu masih terasa. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuka mata, mencoba mengabaikan semua yang terjadi di sekitarku. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, dengan kekuatan yang entah dari mana datangnya, aku terus memejamkan mata, berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir dan aku bisa kembali ke kenyataan yang sebenarnya. Di dalam diri, ada suara yang berkata, "Diam saja, diam saja." Aku masih merasakan kaki digoyang-goyang, dan suasana di dalam gerbong semakin ramai. Suara, "Pak, tolong kami," semakin banyak, disertai dengan suara pedagang asongan yang semakin keras. Aku tidak berani membuka mata, takut melihat hal yang lebih mengerikan. Aku mulai berdoa dalam hati, memohon pertolongan. "Tuhan, tolong aku. Aku tidak kuat seperti ini. Jika memang ajalku di sini, tolong jangan dengan cara seperti ini. Berikan cara yang lebih baik." Aku terus berdoa, berpegangan erat pada bangku kereta. Tiba-tiba, ada bisikan di telingaku, suara perempuan yang berkata, "Om, jangan takut. Kita orang baik." Bisikan itu memberi sedikit ketenangan, meskipun aku tetap tidak berani membuka mata. Kaki yang digoyang-goyang perlahan mulai diam, namun suara di gerbong tetap ramai. Ketika aku merasa sudah cukup berani, aku mencoba membuka mata sedikit. Sosok kepala yang ada di depanku sudah hilang,
tetapi orang-orang yang berdarah-darah masih menghadap ke arahku. Kereta memasuki terowongan gelap, lampu-lampu kecil menerangi sedikit suasana, tetapi kemudian semuanya menjadi gelap gulita. Aku tidak bisa melihat apapun, bahkan ujung jariku sendiri. Kereta terus berjalan, dan saat keluar dari terowongan, suasana menjadi lebih terang, tetapi juga lebih mengerikan. Jumlah orang di dalam gerbong semakin banyak, dan banyak dari mereka yang tergantung pada pegangan atas kereta dengan kondisi tubuh yang hancur. Tangan-tangan yang menggantung memegang besi di atas, dengan tubuh yang terburai, isi perut yang keluar dan usus yang terjuntai. Pemandangan ini begitu mengerikan, memenuhi seluruh gerbong hingga ke depan mataku. Aku terperangkap dalam mimpi buruk yang semakin nyata dan tak berkesudahan. Dengan hati yang berdebar, aku terus berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang bisa membawaku keluar dari situasi mengerikan ini. Aku tahu, jika ini memang kenyataan, aku hanya bisa berharap ada pertolongan yang datang, karena pemandangan yang kulihat semakin membuatku takut dan putus asa. Ada yang bersandar di sebelahku, namun aku tidak berani melihatnya. Aku yakin kondisinya lebih parah daripada yang ada di depanku. Kereta ini seperti kereta zaman dulu yang penuh orang, tetapi orang-orang di dalamnya sudah hancur semua. Gerbong semakin penuh, dan aku hanya bisa berharap perjalanan ini segera berakhir dan sampai di stasiun. Aku ingin turun dan pergi, naik taksi online, dan tidak pernah lagi naik kereta. Aku mencoba memejamkan mata lagi, bau busuk masih terasa. Aku mulai mendengar suara minta tolong, suara perempuan yang semakin mendekat lalu menjauh, seolah-olah menarik suara-suara ramai lainnya bersamanya. Suara-suara itu semakin menjauh, dan aku merasa sedikit lega, berpikir bahwa mungkin mereka mulai pergi. Kereta semakin cepat, terasa dari gerakan yang semakin kencang. Aku merasa khawatir, tetapi tetap memejamkan mata, berharap semuanya segera berakhir. Suara-suara menjauh, bau busuk masih ada tetapi mulai menghilang. Badanku mulai terasa ringan, semakin ringan, dan bau busuk itu perlahan hilang. Aku mengendus-endus udara, mencoba memastikan bahwa bau itu benar-benar hilang. Perlahan-lahan, rasa tenang mulai kembali, meskipun aku masih merasakan sisa-sisa ketakutan yang mendalam. Suara-suara hantu dan bau anyir darah perlahan menghilang, digantikan dengan keheningan yang menenangkan. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri membuka mata sedikit. Pemandangan yang kulihat mulai normal kembali. Orang-orang yang tadinya memenuhi gerbong dengan kondisi mengerikan, sekarang tidak ada lagi. Aku menghembuskan napas lega, merasa beban besar terangkat dari pundakku. Kereta mulai melambat, dan akhirnya berhenti di sebuah stasiun yang tidak kukenal. Aku segera turun dari kereta. Saat kereta berhenti, aku mulai mencium bau daun dan tanah, seperti di dalam hutan. Kereta yang tadinya penuh orang kini kosong, tetapi dipenuhi daun-daun dan akar pohon yang menjalar kemana-mana. Besi-besi kereta sudah berkarat, kacanya pecah, dan bangkunya berlubang-lubang. Dek kereta di sebelahku bahkan sudah ambles, memperlihatkan roda kereta. Aku berdiri dan melompat keluar, menyadari bahwa aku berada di tengah kumpulan kereta tua yang sudah rusak dan berkarat. Beberapa kereta bahkan tidak memiliki roda lagi. Pemandangan ini membuatku bingung dan takut. Aku melihat sekeliling, mencoba memahami di mana aku berada. Matahari sudah tinggi, menunjukkan bahwa sudah siang. Aku memutuskan untuk berjalan, mencari jalan keluar. Aku menelusuri jalan setapak hingga menemukan lokomotif tua dengan tulisan KAI yang sudah berkarat. Aku terus berjalan sampai menemukan jalan aspal. Melihat ke belakang, aku melihat kumpulan kereta tua yang hancur. Aku melihat jam di ponselku, menunjukkan pukul 9 pagi. Aku benar-benar bingung di mana aku berada. Saat melihat sekeliling, aku melihat seorang bapak-bapak yang berpakaian rapi dengan kemeja tangan pendek warna biru dan celana biru. Aku memang Junia, mas, Pak. Dia menoleh dan tampak bingung melihatku. Bapak siapa? Dari mana ke sini? Tanyanya. Aku menjawab dengan suara gemetar, Pak, saya tidak tahu, saya naik kereta dan tiba-tiba sampai di sini. Ini di mana, Pak? Bapak itu melihatku dengan raut wajah penuh kebingungan dan kekhawatiran.
Ini daerah bekas stasiun tua, sudah tidak dipakai lagi. Bagaimana bisa Bapak ada di sini? Aku menceritakan pengalaman anehku, naik kereta yang tiba-tiba berubah menjadi penuh sosok-sosok menyeramkan hingga akhirnya tiba di tempat ini. Dia mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Mari saya antar Bapak keluar dari sini. Tempat ini memang angker. Sudah lama tidak ada yang berani ke sini." Dengan bantuan Bapak itu, aku akhirnya bisa keluar dari area bekas stasiun tua tersebut. Aku merasa lega meskipun masih diliputi ketakutan dan kebingungan. Aku berterima kasih padanya dan berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah naik kereta malam lagi. Dia bertanya, "Mas naik kereta yang mana tadi malam? Di gerbong mana?" Aku menunjukkan gerbong di belakang lokomotif. Dia berkata, "Mas lihat nggak itu? Agak hangus setengah kan? Itu kereta tabrakan Cirebon dulu yang setengah gerbongnya hangus terbakar." Aku kaget dan berkata, "Beneran Pak?" "Iya, saya orang KAI, Mas." "Nggak mungkin bohong." "Mas sekarang berada di depo stasiun Manggarai," katanya. Aku terkejut. Di depo Manggarai? Bukannya saya naik dari Gondangdia ke Jakarta Kota. "Mas sekarang di depo stasiun Manggarai. Ini bagian belakang tempat penampungan kereta-kereta lama yang rusak dan tabrakan. Bahkan kereta tabrakan Bintaro dulu sempat ditampung di sini. Tapi kalau kereta yang hancur sekali, biasanya dilempar ke Balayasa di Jogja." Jelasnya. Aku mulai tersadar, jam sudah menunjukkan pukul 9.10 pagi. Terang benderang di luar. Aku meminta Bapak itu untuk mengantarku ke depan, sampai ke pintu masuk stasiun. Dia setuju, dan kami berjalan bersama. Sampai di depan, dia berkata, "Mas, ingat kata saya, jangan dipikirin lagi. Anggap saja ini petualangan." Dia menekankan bahwa yang penting aku selamat dan bisa kembali dengan utuh. Aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak itu, kemudian melangkah keluar dari stasiun. Pengalaman mengerikan semalam akan selalu ada dalam ingatanku, tapi aku berusaha untuk menerima nasihatnya, menganggapnya sebagai petualangan yang tidak akan pernah kulupakan. Dengan langkah yang lebih ringan, aku meninggalkan stasiun, bersyukur bahwa aku masih hidup dan selamat. Setelah pertemuan aneh itu, aku berdiri di pinggir jalan dekat stasiun Manggarai. Aku benar-benar tidak berani naik kereta lagi. Bajuku basah kuyup oleh keringat, dan aku masih syok dengan pengalaman yang baru saja kualami. Aku memaki-maki dalam hati, merasa ini bukan mimpi buruk, tetapi kenyataan yang mengerikan. Aku melihat ponselku dan terkejut melihat 20 panggilan tak terjawab dari istriku. Ponselku dalam mode silent, jadi aku tidak mendengar panggilan-panggilan itu saat tidak sadar. Aku segera menelepon istriku dan mengatakan, "MAH, nanti aku cerita di rumah. Aku baru bangun di Manggarai. Jangan curiga macam-macam, nanti aku cerita di rumah." Aku memesan Gojek dan pulang. Sampai di rumah, aku langsung mandi, ganti baju, dan makan. Setelah itu, aku menceritakan semua kejadian yang kualami kepada istriku. Dia hanya diam dan akhirnya berkata, "Lain kali jangan naik kereta malam. Kamu sensitif, dari kecil sudah mengalami hal-hal seperti ini." Malam itu, setelah menceritakan semuanya, aku duduk di ruang tamu sambil menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba, aku mendengar suara panggilan pelan. Aku berpikir, mungkin hanya orang lewat di gang depan rumahku. Tapi, suara itu semakin keras dan mengganggu. Aku berpikir, kalau ada orang iseng di depan, aku timpuk saja. Aku keluar dan melihat ke sekeliling. Gang itu sepi, tidak ada orang sama sekali. Aku memeriksa lagi, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Aku berpikir mungkin orang itu bersembunyi. Tapi aku tidak menemukan siapa-siapa. Aku kembali masuk ke rumah. Begitu aku melewati teras dan masuk ke ruang tamu, suara panggilan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku berbalik dan melihat ke kiri. Aku terkejut melihat perempuan yang kuingat dari kereta, yang kepalanya tidak ada, berdiri di pojokan sambil memegang kepalanya sendiri. Dia berdiri di sana, dengan kepala di tangannya, dan wajahnya yang pucat menatapku dengan tatapan kosong. Aku membeku di tempat,
tidak bisa bergerak. Tubuhku gemetar dan ketakutan merayap di seluruh tubuhku. Perempuan itu kemudian mulai bergerak mendekatiku, dengan langkah lambat tapi pasti. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin berteriak tapi suara tidak keluar dari mulutku. Rasa takut yang luar biasa menguasai diriku, dan aku hanya bisa menatapnya dengan mata yang membelalak. Aku berusaha mengumpulkan keberanian dan akhirnya berteriak, "Pergi!" Pergi dari sini. Tapi suaraku terdengar lemah dan putus asa. Perempuan itu terus mendekat, dan aku merasa seolah-olah dunia ini semakin menyempit. Akhirnya, dalam kepanikan dan ketakutan yang memuncak, aku berlari keluar dari rumah, meninggalkan pintu terbuka. Aku berlari sejauh mungkin, berharap bisa menjauh dari sosok mengerikan itu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan atau kemana harus pergi. Kepalanya tidak memegang bola tetapi kepalanya sendiri dengan tangan yang berlumuran darah. Aku melihatnya dan otomatis berteriak, "Udah dong, cukup, udah." Aku merasa marah dan frustasi, seolah-olah sudah cukup melihat semua ini. Aku berharap dia akan berhenti, tapi dia tetap mematung di tempatnya. Perempuan itu berdiri dengan kepalanya dipegang, arahnya menghadap ke arahku. Kondisi kepalanya sangat mengerikan, dengan lubang besar dan cacing-cacing putih seperti belatung keluar dari hidung dan mulut yang penuh darah hitam. Darahnya sudah menghitam, berbeda dengan darah segar yang kulihat di kereta. Aku semakin panik dan berteriak lagi, "Udah ya, udah, aku nggak mau lagi lihat ini." Tiba-tiba, istriku keluar dari dalam rumah dan bertanya, "Kenapa?" Saat aku menoleh melihat istriku, yang kulihat bukan istriku, melainkan sosok lain yang lebih mengerikan. Sosok itu memiliki setengah badan berupa kerangka, sementara setengah lainnya masih ada daging yang menempel di tulang. Aku terkejut dan berteriak, "Udah dong, cukup." Posisiku masih di teras, dan gang di sekitarku sangat sepi, tidak ada orang. Biasanya, jam-jam ini cukup ramai, tetapi kali ini sunyi senyap. Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Aku berteriak lagi, udah cukup. Aku nggak mau lihat lagi." Dengan sisa keberanian yang ada, aku mencoba menenangkan diri dan memejamkan mata. Aku berdoa dalam hati, memohon agar semua ini segera berakhir. Setelah beberapa saat, aku membuka mata perlahan. Pemandangan mengerikan itu hilang. Istriku yang asli berdiri di depan pintu, terlihat khawatir melihatku yang gemetar dan berkeringat. "Kenapa, sayang? Kamu kenapa?" tanyanya. Aku berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Aku Nggak tahu. Aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Jawabku dengan suara gemetar. Istriku memelukku erat, mencoba menenangkan. "Sudah sayang. Kamu aman sekarang. Semua sudah berlalu," katanya lembut. Aku merasa seperti ada yang menepuk pundakku. Ketika aku membuka mata, aku melihat istriku lagi, dan sosok mengerikan itu sudah hilang. Gang yang tadinya sepi sekarang ramai oleh orang-orang. Aku bingung. "MAH kamu baru datang? Aku dari tadi di sini. Kamu lihat aku ngapain tadi?" Istriku menjawab, "Kamu tadi nutup mata sambil nyeloteh sendiri. Kamu ngapain sih?" Aku langsung menceritakan semua yang terjadi, dan dia mengajakku masuk ke dalam rumah untuk berdoa. Kami masuk, mengunci pintu rapat-rapat, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, aku merasa lebih tenang. Aku mencoba tidur, dan akhirnya terbangun jam 6 pagi karena ingin ke toilet. Setelah selesai di toilet, aku merasa ada dorongan untuk melihat ke ruang tamu, meskipun ruang tamu sudah digelapkan. Saat aku berjalan ke ruang tamu, aku melihat sosok gelap duduk diam di kursi. Sosok itu hanya tampak sebagai siluet hitam karena cahaya dari jendela belakangnya. Jantungku berdegup kencang, tetapi aku merasa lebih tenang kali ini. Aku mendekat perlahan, mencoba memahami apa yang kulihat. Dengan keberanian yang tersisa, aku menyalakan lampu ruang tamu. Saat cahaya memenuhi ruangan, aku melihat bahwa kursi itu kosong. Tidak ada siapapun di sana.